Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang kedua Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas berita seputar Indonesia. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa meringkas dan menyimpulkan berita, menanggapi isi berita, menemukan struktur dan kaidah berita, serta menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Meringkas dan menyimpulkan berita. Kalian tentu sudah pernah mendengar atau membaca berita. Untuk dapat meringkas dan menyimpulkan berita, pertama kalian harus mendengarkan atau membaca berita secara seksama dengan penuh perhatian, teliti, serta kalian perlu untuk mencatat pokok-pokok berita yang ada di berita tersebut. Untuk dapat mencatat pokok-pokok berita agar lebih mudah, kalian bisa menggunakan istilah adik Simba atau 5W1H. Apa itu adik Simba? Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Adik Simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai what, where, when, who, why, how atau 5W1H ya. Nah, ini bisa membantu kalian dalam mencatat pokok-pokok yang ada di berita. Setelah kalian mencatat pokok-pokok yang ada di berita, kalian bisa menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas pokok-pokok yang sudah kalian tulis atau catat tadi sebagai sebuah ringkasan atau simpulan dari sebuah berita tersebut. Ya. Kenapa kita perlu untuk membuat pokok-pokok dari berita terlebih dahulu? Karena kesimpulan itu harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas ya. Jadi sebelum kalian meringkas, tentu kalian harus tahu dulu unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur berita tersebut bisa kita dapatkan dengan mendapatkan pokok-pokok berita tersebut dengan mencarinya melalui istilah tadi adik Simba atau 5W1H ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Atau 5W1H what, where, when, who, why, and how ya. Ini ada contohnya, kita baca. Berita tersebut menyampaikan informasi mengenai padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Jadi hanya memuat pokok-pokok beritanya saja, tidak keseluruhan berita itu. Caranya bisa membuat ringkasan seperti itu yaitu dengan menggunakan istilah adik Simba atau 5W1H ya. Selanjutnya ada tanggapan isi berita. Ketika kalian menanggapi isi berita, ada dua jenis tanggapan. Yang pertama mengenai kritik atau komentar ya. Lalu ini ada contohnya. Silakan perhatikan contohnya baik-baik. Ini contoh yang pertama. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup karena isinya tidak terlalu berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan pada sumber berita lain. Contoh yang kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Atau yang ketiga, ini contoh dari tanggapannya, bahasa yang disampaikan di dalam berita cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Ini adalah contoh dari tanggapannya. Ada beberapa jenis tanggapan yang bisa kita lihat di sini. Nah, tanggapan atau ya komentar atau sambutan kita terhadap isi berita itu bisa kita tanggapi lewat dua aspek ya. Ada lewat aspek isi atau struktur berita serta lewat bahasa beritanya. Kalau dari isi kita tanggapi apakah isinya sudah benar atau apakah isinya sudah lengkap. Lalu kalau bahasa beritanya kita lihat penggunaan kalimatnya apakah sudah benar, pemilihan katanya apakah sudah tepat. Nah, ini tadi contohnya untuk
tanggapan isi ada di contoh A dan B, sedangkan untuk tanggapan mengenai bahasanya ada di contoh yang C tadi yang sebelumnya sudah dibacakan contohnya ya. Nah, selanjutnya menemukan struktur dan kaidah berita. Ada struktur berita yang pertama ya. Struktur berita itu terbagi menjadi 3, ada kepala berita atau lead, ada tubuh berita, dan ada ekor ya. Nah, kalau kepala berita atau lead itu berisikan pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita yang sedang dibahas. Kalau yang ini ada di paling atas biasanya di awal ya. Lalu ada tubuh berita. Tubuh berita ini berisi proses dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa serta fakta yang ada. Nah, untuk tubuh berita ini biasanya lengkap ada di diksi Mbak tadi atau 5W1H. Semuanya lengkap ya, itu disebut sebagai tubuh berita. Lalu ada ekor. Nah, ekor ini berisi referensi dari narasumber berita seperti keterangan-keterangan tambahan yang sebetulnya bukan berita inti yang akan disampaikan, hanya sebatas tambahan-tambahannya saja gitu ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan berita. Nah, untuk kaidah kebahasaan berita ini ada 6 kebahasaan berita. Yang pertama, kebakuan bahasa. Berita itu biasanya menggunakan bahasa yang baku sesuai KBBI, kurang menggunakan bahasa-bahasa gaul ya, jarang menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahkan dihindari untuk menggunakan bahasa-bahasa gaul. Kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah baku saja. Lalu kalimatnya langsung. Contoh kalimat langsung di sini ada tanda petik seperti ini ya. Ini untuk di teks beritanya ya. Ada tanda petik seperti ini. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari Gunung Kawah, Gunung Slamet, Papanmu. Jadi ini menyebutkan kalimat langsung yang disebutkan oleh narasumber contohnya ya. Dalam sebuah teks berita, teksnya ya. Selanjutnya konjungsi bahwa. Biasanya di berita itu ada konjungsi atau kata sambung bahwa. Contohnya di sini ada data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10 hektar hutan dan lahan di Riau. Jadi untuk menunjukkan apa yang dia jadikan objeknya ya, biasanya menggunakan konjungsi bahwa. Lalu ada konjungsi temporal atau kronologis. Ini kenapa ada temporal atau kronologis? Karena di dalam berita biasanya menyajikan sebuah kronologis suatu informasi gitu. Contohnya, itu lokasinya masuk ke perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Hajijian. Kata petugas pemadam kebakaran Studin Jakarta Selatan Dendi gitu ya. Jadi kemudian setelah awalnya akhirnya itu biasanya sering dipakai dalam sebuah teks berita. Selain itu ada keterangan waktu dan tempat ya. Di sebuah berita tentunya akan ada keterangan waktu dan tempat seperti sebelumnya dijelaskan di pertemuan pertama bahwa waktu dan tempat ini penting untuk dicantumkan dalam berita agar berita itu tetap para halayak umum tahu kalau berita ini paling update atau tidak, ini untuk waktu yang kapan berita ini ya. Nih, contohnya di sini sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Kalau tanpa ada waktu, contohnya langit Riau tampak mendung. Ini kapan tampak mendungnya? Apakah hari ini atau kemarin? Ya, tidak jelas nanti informasinya, maka perlu adanya keterangan waktu dan tempat. Selain itu ada kata kerja mental. Contohnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga. Ini adalah kata kerja hasil dari pemikiran ya. Hasil dari pemikiran, informasi yang didapatkan dari hasil pemikiran gitu ya. Contohnya di sini ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga. Contoh kalimat yang ada di dalam teks beritanya yaitu mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa memilukan ini. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja mental. Kaidah kebahasaan yang ada di sini, 6 kaidah berikut yang ada di
Tampilan ini merupakan kaidah berita yang biasanya muncul dalam suatu berita. Kaidah kebahasaan yang biasanya muncul dalam suatu berita ya. Selanjutnya, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Kenapa sih informasi perlu untuk disampaikan? Karena berita itu biasanya menampilkan informasi yang terbaru ya. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, maka berita ini perlu ada gitu ya. Berita perlu disampaikan. Selain itu, isi yang ada di dalam berita itu perlu untuk bisa dipertanggungjawabkan isinya. Maka berita harus memuat fakta-fakta yang ada sesuai dalam yang ada dan yang terjadi pada kenyataannya gitu ya. Lalu berita itu juga harus menjawab 5W1H. Kenapa perlu 5W1H? Agar segala informasinya bisa lengkap, terangkum lengkap. Bisa 5W1H atau adiksimba tadi ya. Lalu bagaimanakah kita agar bisa menyampaikan sebuah berita? Ketika kita ingin menyampaikan sebuah berita, tentukan dulu sumber beritanya. Apa yang mau kita beritakan? Kita tentukan sumbernya di mana atau siapa. Lalu kita datangi sumber tersebut, baik tempatnya atau narasumbernya siapa kita datangi. Setelah kita datangi, kita catat fakta-fakta yang bisa kita dapatkan di sana. Tentunya fakta-fakta ini perlu memuat tadi 5W1H atau adiksimba yang tadi ya. Setelah kalian menemukan catatan-catatan dari fakta-fakta tersebut, kalian bisa susun fakta-fakta tadi, membuat susunan berita yang memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya ya. Harus lengkap gitu ya, dan harus dengan menggunakan kaidah bahasa berita yang baik. Nah, setelah kalian membuat berita, nanti kalian akan berikan berita itu kepada pada redaksi ya. Nanti para redaksi itu atau editor, kita sebut sebagai editor atau kita sebut sebagai redaktur, mereka akan menyunting berita yang sudah kita buat ya, mulai dari kebenaran isi beritanya, apa sudah betul atau belum, kelengkapan isi beritanya sudah lengkap atau belum, struktur penyusunan beritanya sudah betul atau belum, lalu penggunaan bahasanya apa sudah sesuai dengan kaidah berita atau belum. Nanti akan mereka sunting terlebih dahulu. Setelah selesai disunting, barulah berita kita bisa disampaikan gitu ya, bisa diterbitkan baik itu media sosial, TV, radio, atau surat kabar dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.